Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bab berikutnya. Ini adalah pertemuan ke-8 kita di buku ini dan akan masuk di bab yang beliau sebutkan wujubu al-istighna'i bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kulli masibah. Setelah kita tahu Islam, keutamaannya, wajibnya kita masuk di dalamnya, dan bagaimana Islam mengajak kita untuk masuk ke dalam Islam dengan cara mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bab ini belum menegaskan wajib kita merasa cukup dengan mengikuti Rasulullah dari selainnya. Karena setelah kita tahu keutamaannya, kita tahu wajibnya kita masuk ke Islam, dan kita juga sudah tahu di pembahasan kita terakhir bahwa siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Di bab ini kembali beliau tegaskan, wajib berarti kita merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Wajib kita merasa puas dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sebutkan di bab ini satu ayat dan satu hadis. Karena hendak butuh banyak dalil sebenarnya dari Quran ataupun hadis yang ingin disampaikan kepada kita semua supaya kita itu wajib merasa cukup dengan apa yang Rasul bawa. Karena sudah cukup penjelasan sebelum-sebelumnya. Tapi beliau di sini hanya mau menguatkan dan menekankan bahwa kita tidak boleh menengok kepada selain yang dibawa oleh Rasul. Kita harus merasa cukup dan merasa puas apa yang dibawa oleh Rasul kita. Beliau sebutkan ayat pertama, wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ini di surah An-Nahl ayat 89. Kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Artinya, agama ini kan sudah menjelaskan semuanya. Maka wajib kita merasa cukup dengan. Yang mengatakannya Allah juga, Rob kita. Iya. Walillahil mathalul a'la. Ada saja orang mengatakan bahwa ini aturan sempurna. Itu kan kita akan merasa cukup dengannya. Ini bukan yang membuatnya makhluk. Bukan makhluk yang membuatnya. Ini yang membuatnya mengetahui seluruh maslahat hamba.
Apa yang baik untuk mereka dan apa yang tidak baik. Ini yang membuatnya. Bukan manusia yang kadang lupa, kadang salah, tidak sempurna. Ini membuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab Al-Quran sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau tahu, itu ada di Quran. Iya, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Apapun itu. Yang penting masalah agama. Yang penting masalah agama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna menjelaskan agama ini. Tidak ada satupun yang boleh luput. Karena apa yang Allah turunkan wajib boleh sampaikan kepada umat, dan Nabi telah menyampaikan. Dan itu dipersaksikan oleh para sahabat di Haji Wada, haji perpisahan. Yang Nabi setelah itu pulang sakit meninggal. Nabi bertanya kepada para sahabat, hal balagtum, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian? Hal balagtum, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian? Para sahabat semuanya menyaksikan bahwa Nabi sudah menyampaikan. Tidak ada lagi perkara yang mendekatkan kita kepada surga dan akan menjauhkan kita dari neraka kecuali Nabi sudah ingat. Tidak ada lagi. Oleh karena itu, siapa yang menambah atau mengurangi, maka sama dengan menuduh bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang mengadakan sebuah perkara baru yang dia tambahkan dalam agama ini, maka sama dengan telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah. Berarti ada yang Nabi belum sampaikan. Sementara para sahabat sudah mempersaksikan bahwa Nabi sudah menyampaikan semua. Dan tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu. Beliau berkata, Rawan Nasa'i wa ghairuh. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Ra'a fi yadi Umar ibn Khattab waraqah minat Taurah. Melihat ada di tangan Umar ibn Khattab satu lembar dari Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Faqala, maka kata Nabi kepada Umar, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab? Apakah kalian masih ragu? Wahai ibn al-Khattab, laqad ji'tukum biha baydha'a nakiyah. Sungguh saya telah datang kepada kalian membawakan sesuatu yang putih jernih. Di sebagian lafaz kata Nabi, lailuha kanahariha. Malamnya itu sama dengan siangnya. Artinya ini syariat Islam jelas. Tidak ada sesuatu apapun yang sama. Nabi mengatakan begitu. Saya telah bawa kepada kalian syariat Allah. Baydha nakiyah, putih bersih. Malamnya sama dengan siangnya. Terus beliau berkata, laukana Musa hayyan. Kan Umar pegang Taurat. Kata Nabi, kalau seandainya Musa hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wataraktumuni, dan meninggalkan saya,
Padahal ini yang diikuti Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Kita tahulah keutamaan Musa. Salah satu nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Lihat kata Nabi ini. Seandainya Musa hidup dan kalian mengikutinya. Wataraktumuni dan kalian meninggalkan saya. Dolaltum, maka sungguh kalian telah sesat. Artinya bagaimana lagi maksudnya kalau ada orang lebih memilih gurunya, kiainya, pembesarnya daripada Nabi. Padahal itu bukan Nabi. Ini Rasul. Kalau hidup terus kaum muslimin ikut, maka kalian sesat, kata Nabi. Yang Nabi yang mengatakan sesat. Nabi yang mengatakan sesat. Jadi cap sesat ini bukan hanya sekarang. Sudah ada di masa sahabat. Karena sebagian orang mengatakan bahwa ini tukang sesatkan, ini Wahabi. Bukan, ini ucapan sesat. Kalau menyelisih Nabi, itu sudah Nabi ucapkan. Ini Nabi katakan kepada siapa ini? Umar. Sahabat terbaiknya. Iya. Ini Nabi katakan. Tapi ini bahaya dan dalam satu riwayat. Nabi katakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa hidup, tidak diberikan keluasan untuknya kecuali mengikutiku. Faqala Umar, setelah itu Umar berkata, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ini seharusnya yang kita ucapkan. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku. Saya ridho Islam sebagai agamaku. Saya ridho Muhammad sebagai nabiku. Ini yang harus kita lakukan. Iya. Sebagai umat Islam. Karena wajib kita ikut Muhammad. Bukan hanya kita. Semua manusia, jin, bahkan jin sekalipun wajib ikut Muhammad. Kapan mereka keluar dari ajakan dakwah Muhammad? Sesat. Sesat. Pengikutnya Musa saja sesat, kata Nabi. Kalau lebih didahulukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya selain Nabi min babi aula, lebih utama. Tidak boleh kita beramal bahkan dengan kitab yang diturunkan ke sebelum kita. Apalagi hanya persangkaan baiknya orang. Kan sebagian orang ikut, kenapa? Kan baik begitu. Itu namanya, istilahnya dalam ilmu syariat, istihsanat. Iya, anggapan baik dari orang. Agama itu bukan dengan anggapan baik. Lihat ini, Musa pegang Taurat, bisa saja dianggap apa? Kan bagus juga, kitab diturunkan dari langit juga. Tapi Nabi salahkan. Nabi salah. Apakah masih ragu dengan Islam? Itu Nabi salah. Karena masuk ke dalam Islam itu bukan pilihan yang bisa kita pilih, tapi ini kewajiban. Yang kalau kita tidak masuk, maka kita sesat. Kita bukan Muslim. Kalau kita keluar dari ajakan dan seruan Islam, kita bukan Muslim. Walaupun mengaku Muslim. Makanya belum berkata, babu maja'a fil furud an-da'wal Islam. Bab keterangan bahwa orang yang keluar dari ajakan Islam. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin min qabl. Dialah yang kalian namakan Muslim sebelumnya. Itu di sana ada orang menamakan dengan nama Islam. Dia namakan dirinya. Akan tetapi keluar dari Islam disebabkan karena dia melakukan pembatal dari pembatal Islam. Sehingga dia menyangka dia Muslim padahal bukan Muslim. Dia menyangka dia Muslim padahal dia bukan Muslim. Hanya dipersangkaan. Dia bersyahadat la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Dia sholat, dia puasa. Ya,
Tapi dia berdoa kepada selain Allah. Dia minta tolong kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Ini syirik. Ini keluar dari ajaran Islam. Karena tidak cukup puasa, sholat, zakat. Harus kita murnikan seluruh ibadah kita kepada Allah. Kul, kata Allah, katakan Muhammad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Ini Nabi diperintah. Kata Allah kepada nabinya, kul, katakan kepada umatmu supaya mereka tahu sungguh salat, sembelihanku, hidupku, mati, hidup dan mati. Iya, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabb alam semesta. Itu baru kita muslim. Tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah. Kita semua ini diperintah untuk bilang begitu. Salat, sembelihan, disebutkan dua ini ibadah penting. Iya. Bersamaan dengan pentingnya banyak orang kasih selain Allah, apalagi sembelih. Iya. Allah katakan salat, sembelihan, hidup secara umum, hidup kita dan matiku, matinya kita hanya milik Allah Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Jadi harus hanya milik Allah, terus tidak ada sekutu. Karena ada juga orang bilang hanya milik Allah tapi dia sekutukan Allah. Tidak boleh. Allah katakan tidak ada sekutu bagi. Katakan wa bidzalika umirtu. Dengan itu saya diperintahkan. Jadi kita semua diperintahkan untuk itu. Ini yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh keluar dari ajakan Islam. Yaitu hanya menyembah Allah, meninggalkan yang namanya togut. Dan ini ajakan seluruh Nabi dan Rasul Allah. Kita sudah sering dengar ayat dalam surah An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, termasuk kita umat Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan mereka, sembahlah Allah, tinggalkan tagut. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelummu satu rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya. Artinya kalau kita keluar dari ini, bukan hanya keluar dari ajakan Nabi Muhammad, tapi keluar dari ajakan seluruh Nabi dan Rasul. Orang Nasoro, dia mengaku pengikutnya Isa. Ketika dia menyembah Isa, keluar dari dakwanya Rasul. Karena Isa mengajak untuk menyembah Allah saja, tidak selainnya. Orang Yahudi, mereka menyembah Uzair. Karena mereka juga mengaku bahwa Uzair anaknya Tuhan. Seperti orang Nasoro menyatakan Isa anaknya Allah. Ketika mereka menyembah Uzair, maka mereka telah mengingkari ajakannya Nabi Musa. Kan lihat kan awal ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah. Waktu Nabi Musa pergi menerima Taurat, kan ada yang membuat bid'ah pertama di kaumnya Nabi Musa yang bernama Samiri. Dia membuat patung sapi, anak sapi. Ada lubang dari depan mulutnya dan dari belakang pantat. Sehingga kalau tertiup angin akan berbunyi. Dia katakan inilah Tuhan yang dicari oleh Musa itu. Tertipu Bani Israel. Pulang Nabi Musa, marah besar beliau. Saking marahnya adalah tidak terasa terlempar Taurat di tangannya yang belum pergi terima itu. Dan belum memegang lehernya Harun. Kenapa kamu begitu? Biarkan mereka. Tapi Harun bercerita bahwa itu bukan saya. Ini adalah perbuatan Samiri. Maka Musa membakar itu tadi yang mereka sembah. Patung tadi.
Ajakan Nabi Musa adalah hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Orang Yahudi mengajak orang pengikutnya menyembah Uzair. Itu bukan seruannya Musa. Karena Allah nyatakan begitu. Tidak ada satu rasul pun yang kami utus sebelum kamu. Berarti termasuk semua tadi. Kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya, kata Allah. Ini semua ini. Makanya tidak boleh kita keluar dari seruan Islam. Belum berkata Anil Harith Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu belum berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, belum bersabda, amurukum bi khamsi, saya perintahkan kalian 5 perkara. Allahu amarani bihinna, Allah yang memerintahkan saya untuk itu. Jadi ini yang diperintahkan oleh Rasulullah dan itu adalah perintah dari Allah, pencipta kita. As-sam'u wat ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu. 5. Mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Yang semua orang akui bahwa itu adalah pemimpin kita. Kapan semua orang bilang, siapa presidenmu? Itu. Wajib kita taat. Dan dengar. Wal jihad, dan jihad di belakang benderanya. Kalau dia mengajak. Wal hijrah, dan kita berhijrah. Kalau dia mengajak. Wal jamaah, dan kita tetap bersatu di atas bendera penguasa kita. Ini 5 perkara. Fa innahu man khalafal jama'ah kida shibron. Sesungguhnya siapa menyelisih jamaah kaum muslimin walaupun sejengkal, faqad khala ribqatal Islam min unuqih. Sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa ayyarji'a, kecuali dia rujuk. Dia kembali bertobat. Tadinya dia khawarij, pemberontak. Ya, dia suka memberontak kepada pemimpin. Setelah itu dia bertobat, rujuk, baru keluar dari ancaman tadi yang telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa man da'a bidakwal jahiliyah. Siapa yang mengajak kepada seruan jahiliyah, seruan selain Islam. Dan seruan jahiliyah artinya seruan sebelum Islam. Fa innahu min jutha jahannam. Sungguh dia termasuk daripada bahan bakarnya neraka jahannam, naudzubillah. Ini ancaman namanya. Ada orang mengajak selain ajakan Islam, itu menjadi bahan bakarnya neraka. Faqala rajulun, seorang lelaki ketika itu Nabi mengatakan itu, dia bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma? Wahai Rasulullah, walaupun dia sholat dan puasa. Tadi kan, siapa yang mengajak dengan ajakan selain ajakan Islam, bukan ajakan yang Nabi ajak kita, maka itu termasuk bahan bakar neraka jahanam. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah walaupun orang itu sholat dan puasa? Qala, kata Nabi, wa in shalla wa shoma wa shoma. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Tapi ketika dia mengajak kita, tidak sama dengan ajakan Nabi, jahanam. Ancamannya itu. Fada'u bida'wallahi alladhi sammakumul muslimina al-mu'minina ibadallah. Maka ajaklah orang dengan ajakannya Allah yang kalian namakan muslim, mukmin, wahai hamba-hamba Allah. Ajak orang sesuai dengan apa yang Allah ajak dan Rasulullah SAW ajak. Ini wajibnya kita berdakwah dan mengajak manusia sesuai dengan apa yang Nabi ajak orang. Tidak boleh kita mengajak selain dengan yang Nabi gariskan. Iya, ini yang belum katakan, yang menunjukkan tidak bolehnya kita
keluar dari itu. Wa fis sahih, hadis berikutnya kata beliau dalam sahih, man faraqal jama'ata kida shibron famata mitatuhu jahiliyah. Siapa yang berpecah menyelisih jamaah kaum muslimin walaupun sejengkal kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Makanya kata Nabi kepada para sahabat, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mengajak dengan ajakan jahiliyah? Ajak karena nasab, ajak karena keturunan. Itu ajakan jahiliyah. Ajakan jahiliyah karena Nabi memang telah mengatakan dalam sebuah hadis beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 perkara dalam umatku, ada dia perkara jahiliyah tapi dia tidak tinggal. Apa itu? Al-faqru bil ahsab, wat ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahatu 'alal mayyit. Ada 4 perkara, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada 4 perkara, termasuk perkara jahiliyah tapi di muslim masih ada. Berbangga-bangga dengan nasab, mengajak orang nasab, merendahkan nasab. Dan ini sudah pasangan. Ketika orang berbangga-bangga dengan nasabnya, pasti dia rendahkan nasab orang lain. Itu perkara jahiliyah. Kalau kita ngajak orang karena suku, jahiliyah. Iya. Jahiliyah. Tidak boleh. Ini tidak ada lagi kita bedanya kulit putih, kulit hitam. Kalau kita muslim. Tidak ada lagi bedanya Arab dan Ajam. Kalau kita muslim. Nabi yang mengatakan begitu. Waktu haji wada. Beliau khutbah di Mina. Bilang begitu. Hari ini, mulai hari ini. Tidak ada lagi bedanya antara orang Arab dan orang Ajam, non-Arab. Tidak ada lagi bedanya orang berkulit putih dan kulit hitam. Tidak ada lagi. Kecuali dengan takwa Allah. Takwa Allah. Kecuali dengan takwa kepada Allah. Kapan kita kembali berbangga dengan nasab? Kita kembali ke belakang. Yang Nabi katakan ada 4 perkara dan ini menunjukkan pasti akan ada begitu. Dan ini nyata. Ada 4 perkara yang ada pada umatku dan mereka tidak tinggalkan. Berbangga-bangga dengan nasab. Mencela nasab. Meminta hujan dengan bintang. Dan meratapi mayat. Kita bisa melihat 4 ini. Ya, yang menjadi poin kita adalah ajakan jahiliyah. Yaitu nasab. Suku. Ini tidak dimulaikan. Makanya kata Nabi, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah ajakan jahiliyah sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Sementara saya ada di tengah-tengah kalian. Wa qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ma kharaja an da'wal Islam, setiap orang yang keluar dari ajakan Islam, wal Quran dan ajakan Quran, min nasabin, apakah itu dari nasabnya, au baladin, atau hanya mengajak senegeri dengannya, au jinsin, atau yang sejenis dengannya, au madhabin, hanya yang semadhab dengannya. Oh, saya Malikiyah, hanya Malikiyah saja. Saya Syafi'iyah saja. Atau madhab, au torikotin, atau torikoh. Seperti orang-orang sufi. Hanya torikohnya saya tidak ingat. Ini toriko, ini toriko, ini. Kalau selain ini tidak ikut, tidak, bukan. Apa kata Syekhul Islam? Bahwa min azail jahiliyah. Itu namanya ajakan jahiliyah. Hanya mengajak kelompok. Sama dengan orang kalau mengajak hanya yayasannya. Sama juga. Kalau ada orang membuat yayasan untuk loyal, cinta dan benci di atasnya, ajakan jahiliyah. Adapun kalau hanya buat yayasan untuk formalitas, untuk surat menyurat, tapi bukan mengajak di atas itu, bukan cinta dan benci di atas itu, maka bukan jahiliyah. Tapi kalau ada orang mengajak hanya satu yayasan dengan, yang hanya satu yang ada KTP-nya dengannya,
seruan jahiliyah. Hanya yang sekelompok dengan ajakan jahiliyah. Kalau mulai ditutup masjid, diperiksa di depan. Oh, kita yang masuk siapa? Pengajian di mana itu? Pengajian di mana itu? Di sini. Tidak ngaji di masjid lain. Tidak boleh masuk kalau begitu. Kalau begitu itu jahiliyah namanya, Pak. Kalau mulai diperiksa orang, kebetulan itu saudara yang masuk. Iya. Kalau mulai kayak begitu, itu namanya apa? Jahiliyah. Nah, alhamdulillah tak bangkanya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hampir beliau keluar kembali. Itu namanya jahiliyah. Kalau sudah seperti itu, tidak boleh kita ikut. Kalau kita lihat ada orang, kita sholat di masjidnya, dia pergi lah. Itu sudah jahiliyah. Itu sudah ajakan jahiliyah. Ada golongan begitu. Yang dianggap kalau yang ikut sama dia, itu muslim. Selainnya ikut pada dia dari kelompok, bukan muslim. Itu kafir. Itu kafir. Bahkan lebih dari itu najis. Nabi saja, Nabi ini belum ikut orang masih musyrik, ikat orang masih musyrik di tiang masjid. Tidak bilang. Ini lebih dari Nabi itu. Itu dibilang ajakan jahiliyah. Tidak boleh begitu. Makanya kata Nabi SAW, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum jelaskan maksud dari seruan jahiliyah itu yang bagaimana. Ini yang belum maksud. Siapa yang mengajak kepada hanya nasab saja. Oh, yang senasab dengan dia saja yang bisa. Atau yang senegeri, sedaerah. Atau yang sejenis kulitnya dengan dia. Atau semadhab saja. Atau setoriko saja. Maka ini termasuk seruan jahiliyah. Bahkan kata beliau ini penutup. Ya, dari bab ini. Lamma iktasama muhajiri wa ansar. Kejadian nyata di masa Nabi yang tidak boleh kita tiru karena Nabi kita hapus. Nabi kita tegur keras. Tatkala orang muhajirin dan orang ansar berdebat, satu orang saja. Mereka saling berdebat. Orang muhajirin berkata, ya lal muhajirin. Orang muhajirin bilang, wahai orang-orang muhajirin. Dia hanya memanggil yang muhajir saja. Wa qala al-ansar, berkata al-ansar, la lal-ansar, wahai orang ansar. Hanya mengajak kelompoknya saja. Apa kata Nabi? Qala, kata Nabi SAW, abida awal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan ajakan jahiliyah sementara saya ada di tengah-tengah sekalian? Wa ghati balidalika ghadaban syadidan. Dan Nabi marah dengan marah yang keras. Bahkan kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan, itu bangkai. Itu busuk. Enggak boleh lagi kita kalau Islam, enggak ada lagi perbedaannya kita. Enggak ada lagi perbedaan kita. Iya, mau kaya mau miskin, kapan dia muslim, sama kita. Bersaudara. Kalau beda, itu hanya status dunia. Itu hanya status dunia, bukan status dia yang paling dekat kepada Allah. Ini yang boleh ingatkan di sini. Alhamdulillah. Kemudian setelahnya lagi nanti bab berikutnya wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan selainnya. Kita baca lagi nanti. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan kita baca. Apa Ustaz, Anda mau bertanya? Jika kita sudah bermanhaj salaf, tapi ikut kajian Ustaz Muhammadiyah, apakah boleh Ustaz? Iya. Kalau Ustaz Muhammadiyah tersebut berpemahaman Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang para sahabat bawa, boleh. Boleh. Yang penting dia bawakan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun kalau sesuai dengan pemahaman kelompok, tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, maka kita tinggalkan. Karena Nabi bilang, tinggalkan. Tinggalkan
hal tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, teman saya ini insya Allah akan menikah di bulan Agustus. Yassarallah. Dan teman saya ini minta dipilihkan tanggal sama Ustaz. Hai, Masya Allah. Apa tong kita ini? Masya Allah. Kalau boleh minta tolong Ustaz, pilihkan tanggalnya. Waduh, enggak tahu saya. Tanya mungkin mertua, calon mertua tak. Mau tanggal berapa kita menikah? Masa saya dipilih? Iya. Mau pilih 17 Agustus? Iya. Ya, saya enggak ada. Kita ini enggak ada keberkahan. Enggak ada keberkahan. Pokoknya semua tanggal dalam Islam baik. Bicarakan baik-baik saja dengan mertuanya, calon mertuanya. Dan minta calon istrinya tanggal berapa mau ke. Iya. Kalau mau dipakai 17 Agustusan, ya bismillah. Iya. Alhamdulillah. Siapa tahu mau ke lomba lari. Dengan istrinya. Bolehkah berumroh atau berhaji dengan berutang, dengan dibayar cicil sampai lunas? Iya. Boleh kalau kita mampu. Kita yakin kita mampu untuk membayarnya. Boleh. Iya. Tapi kalau tidak mampu, tidak boleh. Karena haji dan umroh itu wajib bagi yang mampu saja. Hanya wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban. Bagaimana hukumnya membeli garam ruqyah agar jin keluar dari rumah? Garam ruqyah. Wah, ini sudah terlalu berluas-luas. Iya. Garam ruqyah. Sebentar lagi apalagi mau diruqyah. Iya, tidak ada contohnya ruqyah garam. Iya, ruqyah beras. Tidak ada. Bahkan ruqyah air tidak ada contoh. Ruqyah air sebenarnya tidak ada contoh. Iya. Untuk meruqyah air. Cuma orang-orang sekarang bermudahan. Bermudahan dan berluas-luas. Berluas-luas dalam masalah ruqyah. Apa Ustaz izin bertanya? Wah, ini pertanyaan disuka sama ikhwah ini. Saya ingin berpoligami. Tapi ditolak sama di atas. Saya ingin berpoligami, tapi istri saya tidak mau. Inilah masalah kita semua. Menurutnya banyak haknya tidak terpenuhi. Dan ia ingin meminta cerai. Kalau saya menikah lagi, karena istri saya tidak mau berbagi hati. Apakah istri saya berdosa Ustaz karena dia meminta cerai? Tergantung. Kalau itu karena dia tidak bisa, dia cemburunya, tidak bisa dia tahan, itu bangkit karena cemburunya. Tidak bisa dia membagi suami kepada orang lain karena kecemburuan yang tinggi. Iya, tidak berdosa. Karena perempuan itu aneh. Kalau tindakan itu muncul dari cemburu, wajar, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Iya. Tapi ini dengan pernyataan seperti ini juga dari istri, sebaiknya kita pikir untuk poligami. Iya, sebaiknya kita pikir untuk berpoligami. Karena jangan sampai kita mau 2, ternyata kembali lagi 1. Nanti lagi itu yang kita nikah kedua, begitu tonji. Begitu juga itu. Dia tidak mau kita nikah lagi yang kedua. Akhirnya dia minta lagi cerai. Sampai kapan kita begitu? Nah, makanya para ulama kita menasihatkan kalau memang syahwatnya sudah cukup dengan 1 itu, dan kita tahu bahwa istri tak akan minta cerai kalau kita coba-coba, jangan dulu maju. Sabar sampai Allah bukakan pintu itu. Kalau tidak dibukakan di dunia Ustaz, sabar nanti di surga kita dapat banyak. Sabar. Apalagi istri tak orang bugis. Dah, tahan-tahan hawa nafsu tak. Orang bugis itu bermasalah juga. Tidak bisa diduakan. Jadi penderitaan tak sama saya sama aja. Iya. Tidak jauh bedanya. Jadi maksud saya, jangan pikir-pikir dulu. Pikir-pikir baik-baik dulu. Iya. Kalau orang bugis itu begitu Pak.
Iya, kita maunya dua, ternyata nanti kita jadinya kembali satu juga. Yang kita ambil orang Bugis lagi. Ya sudah. Kita mau lagi dua, ternyata kembali satu lagi. Dan tidak sedikit orang kembali jadi nol. Karena dia sudah putus asa. Karena ketika kedua juga begitu, kadang dia ceraikan yang kedua, akhirnya dia putus asa, trauma dari menikah. Ada orang begitu. Bahkan sampai sekarang dia belum menikah. Dia bilang sama saya, dia mau menikah kalau langsung dua di pelaminan. Saya bilang, Pak, kapan itu? Ya biar Ustaz. Tidak bisa nih, putus asa begitu. Gara-gara begitu. Jadi pikir-pikir gitu. Jangan sampai kita mau, ya. Jelas, pelan-pelan saja. Berdoa kepada Allah, kalau memang kita butuh, pasti kita dikasih. Jujur saja. Kalau memang kita butuh dua, jangan dua, 4 pun dikasih. Tapi kalau Allah tahu kita butuh. Kan tidak boleh itu orang poligami untuk gaya. Mau tahun dibilang, boncenganku 2. Ada teman kita lewat, kita yang kedua ini. Itu salah. Iya. Itu poligami yang salah. Kalau niatnya cuma mau membanggakan diri. Tidak boleh. Itu disebutkan sebagai kesalahan dalam niat poligami. Jadi memang niatnya kita butuh. Istri kita belum kasih izin, belum bisa terima. Minta saja kepada Allah. Berdoa saja. Dan memang kita yakin, nampakkan bahwa kita butuh. Kita butuh. Pasti Allah kasih. Dipastikan itu. Dan Allah akan mengasihi yang butuh. Bukan yang tidak butuh. Bukan yang tidak butuh. Dan Allah tahu semua kebutuhan kita. Seperti itu saja. Wallahualam. Minta nasihatnya Ustadz untuk kami istri-istri yang mempunyai suami yang rajin sekali belajar sampai sering lupa kalau punya istri. Masya Allah. Ya, enggak boleh juga begitu. Iya. Ini masalah ini yang mau poligami tapi istrinya melupakan. Ini masalah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata ke Abu Darda. Kita Abu Darda kan, Masya Allah beliau itu malam sholat. Siang puasa. Siang puasa. Ditegur oleh saudaranya Salman. Tidak boleh begitu. Kamu harus tidur, kamu harus makan. Istrimu ada haknya. Istrimu ada haknya. Mereka sampai kepada Nabi SAW masalah itu. Dan Nabi benarkan ucapan Salman. Iya. Inna ala zaujika alaika haqqan. Sungguh atas istrimu ada hak terhadap diri. Serajin apapun kita belajar, kasih hak istri. Nabi belum orang paling rajin beribadah, belum adalah orang paling bertakwa kepada Allah, tapi belum juga bekerja membantu pekerjaan istri. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya. Belum memeras air susu kambing untuk keluarganya. Belum melipat pakaian juga. Belum menjahit sepatunya. Pokoknya di pekerjaan istrinya. Itu Nabi. Belum juga tidak lupa bercanda dengan istrinya. Berbicara dengan istrinya. Belum pernah berlomba lari dengan istrinya 2 kali. Dinukil itu di Aisyah 2 kali. Istri yang lain, pokoknya di Aisyah 2 kali belum berlomba lari. Iya. Belum pernah menghalang melindungi Aisyah menonton sahabat yang main pedang. Iya. Itu semua membuktikan bahwa Nabi SAW juga memberikan hak kepada istrinya. Iya, itu istri Nabi saja butuh begitu. Iya, Nabi lomba lari dengannya. Waktu pertama Aisyah menang, Aisyah ketawakan Nabi. Kedua, Nabi menang, Nabi ketawakan Aisyah. Iya, kan itu menunjukkan bahwa kita butuh membuat istri kita ketawa,
Bukan pegang terus, belajar terus. Pokoknya gimana Ki? Belajar. Dihalangi ini ada anak tak? Belajar ini. Iya, tidak boleh. Nabi saja, itu tadi. Orang paling bertakwa. Tapi belum berada di pekerjaan istrinya. Kata Nabi, kesimpulannya ini. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling baik di istri. Jadi begitu. Kita walaupun baik keluar, di istri tidak baik, kita bukan orang baik. Itu harus kita pahami bersama. Nabi yang bilang begitu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik di istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Nabi praktekkan. Dan saya, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap istri. Jangan sampai kita balik. Sama teman kita baik sekali. Tapi sama istri, Masya Allah. Sama teman ajak makan terus, ngopi, warkop. Istri tidak pernah diajak makan. Dengan alasan, susah makan Ustaz, cadar. Banyak cara kalau kita berusaha. Kita bisa duduk menghadap ke tembok dengan istri kita. Kan banyak jalan. Kita tahu yang tidak mau. Iya, banyak jalan. Untuk membuat istri kita bahagia. Sebentar, mohon maaf ini. Sebentar istri kita ajak ke warung. Tapi tidak ada masalah. Hal itu hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah dilakukan. Apa Ustaz, tolong ditegur ummahat yang lagi cerita. Di saat kajian berlangsung di masjid ini. Soalnya ribut. Masya Allah. Yang cerita pekan depan ditulis namanya, saya kasih hadiah. Begitu bagus, tak? Jadi yang cerita pekan depan di atas, tulis namanya, saya kasih hadiah. Insya Allah. Nah, jadi setiap kajian, tulis saja namanya, kasih masuk ke bawah sini. Insya Allah, hadiah kita kasih. Apa hadiahnya Pak Haji? Ada dah? Ada katanya. Insya Allah. Kita kasih hadiah piring 1 lusin. Nah, bisa juga itu piring 1 lusin. Nah, jadi yang cerita dikasih hadiah piring. Iya, atau mangkok. Pokoknya kita gaskan. Setuju kayaknya apa di atasnya? Ini ada pertanyaan lagi. Jika kita sudah memperingati orang tua tentang riba tapi masih melakukannya secara diam-diam, apakah saya sebagai anak berdosa Ustaz karena sudah beberapa kali saya peringati tapi masih melakukannya? Tidak. Tidak berdosa. Kalau kita hanya tugas kita adalah menyampaikan. Masalah dia tinggalkan atau tidak, itu hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Kalau ditinggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tetap temani dia di dunia ini dengan baik. Dan doakan supaya kenal kebaikan. Wallahualam. Sini ada pertanyaan lagi. Kita baca satu lagi. Ini dari ikhwan mungkin. Ya. Sudah banyak dari akhwat tadi. Bagaimana ini Ustaz? Apa bisa kita koleksi batu atau kerang? Batu apa itu? Kerang apa ini? Kerang laut. Apa fungsinya? Untuk cantik-cantik saja? Tidak masalah. Tapi kalau tolak bala, itu masalah. Iya, karena itu namanya jimat. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi kalau itu jadi jimat, tolak bala, syirik. Tapi kalau hanya sekedar mempercantik rumah, hiasan, tidak ada masalah. Itu perkara mubah. Itu perkara yang mubah. Yang penting tidak jadi jimat. Tidak jadi jimat. Wallahu alam. Terakhir, saat orang tua saya sudah meninggal, tapi kami tidak sempat mencabut gigi palsunya. Kemudian dikebumikan. Apakah tidak masalah? Gigi emas? Siapa ini? Bertanya. Ikhwan ini di bawah. Gigi perak? Gigi perak. Yakin Pak? Kita ingin pernyataan.
Saking mengaku kalau nggak punya. Minum kita. Minum. Tapi, iya. Tidak apa ambil macam. Saya ikhlas. Ya, alhamdulillah. Kita apa? Saya kira kita apa? Ah. Oh, enggak apa-apa. Kenapa saya tanya begitu? Kalau emas, perak, itu kan berharga. Biasanya orang akan gali kubur dan mencuri. Nah, daripada nanti mereka gali, dia rusaki kubur, dia patahkan tulangnya mayat dengan menggalinya itu, maka lebih baik kita cabut. Tapi kalau tidak berharga, orang tidak akan pergi mencuri untuk apa juga, itu gigi biasa. Nah, banyak jadi jual di pasar misalnya begitu. Tidak usah dicabut. Tidak perlu dicabut. Jadi yang dicabut itu yang berharga. Yang dikeluarkan itu adalah yang berharga, nanti orang akan datang menggali kubur untuk curi. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Aman, Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.